22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Menyebut nama Allah, Asmaul Husna itu zikir. Sedang ada persoalan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Zikir. Dalilnya Quran surah kedua ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum. Sebut namaku, zikir, aku pun akan mengingatmu. Gimana menyebutnya? Ditafsir di Quran surah 17. Ayat keberapa? 110. Qulidullah awid Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Sebut nama Allah. Itu menenteramkan pada jiwa. Sedangkan sholat gabungan dari semua zikir tadi. Bukankah dalam sholat Anda baca Al-Quran? Bukankah dalam sholat Anda menghafal Al-Quran? Bukankah dalam sholat Anda berdoa? Bukankah dalam sholat Anda istighfar? Anda mohon digabungkan semua itu. Amalan sholat menggabungkan semua jenis zikir. Masa Anda nggak tenang juga? Makanya sholat, jangankan sholat ya, tempat sholat itu yang menenangkan. Tempat sholat, tempat paling tenang di muka bumi. Kalau nggak percaya silahkan ya, Anda sebelum masuk ke Istiqomah ini, begitu Anda masuk kan perasaannya beda kan? Lain. Silahkan cek, kalau cari ketenangan datang ke masjid, masuk, wudhu masuk, sholat 2 rakaat tenang, dekat kipas angin, saking tenangnya plek ngantuk tidur. Beneran enak. Makanya saat Ramadan kalau orang pengen cari ketenangan, lihat di perusahaan-perusahaan penuh tuh musola pada tidur ya, mengamalkan hadis palsu. Ya, dia musoim ibadah, tidurnya orang puasa ibadah, hadis palsu. Nah, itu teman-teman, itu gambarannya. tiga orang yang salatnya khusyuk benar, itu dijamin langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dimudahkan semua urusan hidupnya, termasuk rezekinya. Ini yang saya katakan. Jadi saya katakan tadi, di akhirat ini, di surga, rezeki tinggal ngambil. Anda kalau benar sholatnya, itu langsung dijanjikan oleh Allah. Rezeki itu nggak perlu Anda banyak pikirkan. Ikhtiar sedikit, datang. Bahkan dari sisi yang tidak Anda duga. Apa dalilnya? Quran surah ke-65 ayat 2 dan 3. Ditafsir di Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ada orang yang meningkatkan takwanya kepada Allah, kami mudahkan urusan hidupnya. Setiap persoalannya diberikan jalan keluar, mudah. Solusi. Setiap ada problematika, ada solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan kalau dia ingin mendapatkan rezeki, bahkan kami kirimkan dari sisi yang tidak dia duga. Orang lain capek, ini datang lagi, tawaran proyek datang lagi. Utsman tuh Masya Allah, kayanya banyak, tapi yang paling dirindukan bukan saat mendapatkan peningkatan omsetnya, yaitu saat dia mendapatkan waktu khusus dengan Allah untuk sholat. Malam hari, sampai-sampainya sempat sholat tahajud sampai khatam Al-Quran. Abdurrahman bin Auf demikian, Tamim Ad-Dari demikian. Sholat karena tahu sholat itu meningkatkan rizki. Karena tahu kuncinya ada di situ. Allah yang punya rizki, disebut dengan Razak, pemilik rizki. Maka saya harus punya hubungan dekat dengan Allah. Kalau sudah punya hubungan dekat, mau apa aja gampang. Belum minta udah diperhatikan. Silahkan cek, Anda punya hubungan baik dengan bos Anda di kantor. Ya, sebelum Anda minta, beliau udah pikirin tuh. Telepon bendahara, dia udah ngambil belum gajinya? Belum Pak, tambahkan bonus sekian. Kenapa? Karena dia mengawasi Anda. Allah maha tahu dibandingkan dengan bos Anda. Mendekat kepada Allah, semua diperhatikan oleh Allah. Siapa orang takwa itu? Kalimat takwa pertama di Al-Quran Al-Baqarah ayat 2, amalannya ayat 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil. Siapa mutakin itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Di gampang, kalau pengen mudah hidupnya gampang. Biaya nggak mahal, tenaga nggak banyak, tingkatkan takwa nih. Jadi kalau hidup Anda masih susah, di kantor champion, di rumah tangga bermasalah terus, atau sebaliknya, maka boleh jadi kalau gelar Anda tinggi, harta Anda banyak, tapi selalu punya masalah. Bukan Anda kurang hebat, bukan Anda kurang kedudukan, bukan Anda kurang kaya, Anda kurang takwa. Dan yang paling dahsyat, mungkin sholat Anda belum berkualitas. 4. Orang yang sholatnya benar, khusyuk dia. Bahkan saat sholat itu kalau dia minta, maka seketika doanya akan dikabulkan tanpa diskusi, langsung seketika. Contoh Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Demi Allah saya katakan, Nabi Zakaria punya masalahnya pelik. Sudah berumah tangga, istrinya divonis monopos, maaf bahkan mandul, gak mungkin punya keturunan. Maka apa yang beliau kerjakan? Secara singkat beliau sholat. Begitu sholat minta kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrab itu beliau bermohon kepada Allah. Bermohonnya sambil sholat. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka katakan saya nggak mungkin punya keturunan. Sekarang saya ingin katakan, ya Allah, saya hanya minta darimu saja, saya nggak akan dengarkan mereka. Ya Allah, mohon Engkau maha mendengar, ya Allah. Maha mendengar doa saya. Kalau kepada yang maha mendengar aja nggak mengabulkan, kepada siapa lagi saya mesti minta? Apa yang terjadi? Fanadatul malaikat wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat mengabarkan, sedangkan beliau masih sholat, belum selesai dalam sholatnya. Sholat khusyuk itu belum selesai sholat aja dikabulkan doa, sudah turun.
Salatnya belum selesai, doa sudah dikabulkan. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira. Doa kamu didengar, dikabulkan. Kamu akan punya anak. Namanya langsung dari Allah, Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia. Lahir seorang dari rahim perempuan yang menepus dan mandul, bayi yang hidup. Kata Allah, nggak ada yang mustahil bagiku. Jadi dan jadi dia. Berita baiknya, Nabi Zakaria sholat dikabulkan. Umat Nabi Muhammad sebelum sholat sudah ditunggu oleh Allah. Mau minta apa? Aku kabulkan sekarang. Hadisnya qudsi. Saya bacakan. Hadatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla qasamtu shalah baini wa baina abdi. Kata Allah, saya bagi dua ya salat antara aku dengan hambaku. Wali abdi ma sa'ala. Kalau hambaku benar salatnya, aku berikan apapun yang dia minta sekarang. Idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Bagian pertama, kalau hamba benar membaca Al-Fatihahnya dari alhamdulillahi rabbil alamin, kalau Allah azza wa jalla dijawab oleh Allah, hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, jika hambaku berkata ar-rahmanir rahim, kalau Allah azza wa jalla asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, kalau Allah azza wa jalla majjadani abdi, kalau hambaku mengatakan maliki yaumiddin, kata Allah, hambaku sedang mengagungkanku. Perhatikan sekarang. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jika hambaku berkata sekarang, ya Allah, kami sekarang ibadah, sholat menyembahmu, dan kami sekarang sedang punya masalah, kami hanya minta tolong kepadamu ya Rabb. Apa jawabannya? Beda dengan sebelumnya. Kata Allah, hadza baini wa baina abdi, inilah perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi, kalau hambaku benar khusyuk sholatnya sampai detik ini, baru sampai Al-Fatihah itu pun belum tuntas, baru sampai Al-Fatihah itu pun belum tuntas. Kalau benar bacaannya betul, sholatnya dari takbir sampai dengan selesainya, sampai ayat itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, masalah apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Besok saya kasih rahasia. Yuk, yang di KBP ada awal pembuka di awal sebelum Al-Fatihah, yang kalau Anda benar bacanya, itu pengantar kepada pengabulan doa di Al-Fatihah. Apa itu? Besok. 5. Yang kelima ini yang paling diharapkan, dan ini penutup dalam kajian kita malam ini. Teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik. Jika Anda benar mengerjakannya, maka Allah akan jamin langsung Anda akan mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan di semua aktivitas Anda. Kalau jadi suami, suami yang sukses, rumah tangga yang bahagia. Kalau jadi pegawai, pegawai yang sukses, dan di kantor bahagia. Masih ingat? Kesuksesan yang menghadirkan kebahagiaan, konteksnya dunia disebut dengan falah, dipegang disebut dengan aflah. Dikembalikan lagi ke atas, ke surah ke-23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Apa amalannya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Persoalannya, kalau Anda sholat belum mendapatkan satu di antara 5 ini, apa masalahnya? Pertama masalahnya, kata Al-Quran, boleh jadi yang sholat itu belum khusyuk. Apa itu khusyuk? 2 maknanya, dan saya tutup di sini. Apa yang 2 itu? 1, kebanyakan orang sholat masih membawa dunia dalam sholatnya. Makanya kalau pengen khusyuk, kata Allah, maka Anda rasakan akan bertemu Allah. Rumusnya Quran surah kedua ayat 45 sampai 46. Rasakan secara singkat, mungkin itu sholat terakhir yang Anda akan kerjakan dalam kehidupan. Mungkin di sholat itu Anda wafat. Kata Allah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu sudah kelihatan dari sebelum sholat, dia sudah merasa persiapan menghadap Allah. Persiapan ke manusia aja, dia sudah siap-siap, mandi dulu, ganti pakaian, pakai parfum, macam-macam dan sebagainya, hanya memenuhi undangan manusia. Allah mengundang Anda 5 kali dalam sehari. Ya maaf, mengabulkan doa Anda, mencukupkan kebutuhan, menyembuhkan kalau sakit, disiapkan Anda. Harusnya apa? Penampilan sempurna. Kata Quran, orang khusyuk itu kelihatan sebelum sholat, pakaiannya kelihatan. Quran surah 7 ayat 31, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak cucu Adam, kalau tiba panggilan dari masjid, kenakan pakaian terbaikmu. Di anak cucu Adam tuh kelihatan. Kalau orang khusyuk, begitu azan kelihatan pakaiannya lain, pakaiannya indah. Khudhu zinatakum, kenakan pakaian terbaikmu. Dipakai, bertemu Allah, bertemu manusia aja pakaian bagus-bagus. Ini aneh ya, ada orang salah ibadah aja, orang salah ibadah pakaiannya bagus-bagus. Lihat nih hari-hari tertentu, besok tuh orang mau ke tempat masing-masing tuh, ada yang pakai jas, pakai dasi, pakai batik, pakai kebaya, anaknya dibawa, dikuncir 2, bawa manisan macam-macam. Mau salah ibadah aja tampilan bagus. Masa antum yang benar ibadahnya nggak bagus? Bedakan pakaian futsal, pakaian sholat ganti dengan yang sholat. Ini gimana pakaian sholat pakai pakaian futsal? Depannya gambar Messi, belakang Ronaldo. Repot. Malaikatnya juga bilang, kamu salah baju, harusnya Luka Modric.
Hafal saya.